Oke, halo semuanya, kembali lagi di sini sama Kevin. Hari ini kita akan ngebahas soal historinya dari cochlear gitu. Ini sebenarnya pertanyaan yang aku udah nanya-nanya dari dulu dan aku nggak pernah tahu jawabannya. Lebih tepatnya aku nggak pernah searching. Jadi belakangan ini aku baru penasaran kayak, oh iya, aku nggak pernah cari tahu kan. Oke, terus aku ngambil berjam-jam ngeriset gitu ya, kurang lebih ceritanya seperti apa. Aku ngambil sumbernya dari website Cochlear, dari video YouTube, dan dari bukunya si Graham Clark. Nah, itu nanti aku bakal kasih di description. Balik lagi, siapa itu Graham Clark? Kita akan bahas berikut ini. Oke, jadi Graham Clark atau nama lengkapnya Graham Milburn Clark adalah seseorang dari Australia. Jadi basically dia ini adalah seorang ilmuwan. Jadi gimana sih ceritanya si Graham Clark? Nah, semua itu kisah itu bermula dari ayahnya. Ayahnya itu mengalami penurunan pendengaran. Semakin dia tua, pendengarannya itu semakin turun. Dan waktu si Graham melihat ayahnya itu, dia merasa kayak eh, dia tuh susah banget untuk berinteraksi sosial, dan itu tuh cukup membuat ayahnya tuh frustasi, bahkan kadang bisa marah dan kadang bisa menyendiri. Dan dari situ tuh menjadi apa namanya, sebuah motivasi bagi dia bahwa dia aku ingin melakukan sesuatu terhadap ini gitu loh. Dan memang pada hakikatnya tuh si Grammy ini dari dia kecil itu dia memang udah suka bereksperimen. Dia tuh suka sama segala halnya berbau scientific, biologis, dan segala macamnya. Dia pernah melakukan eksperimen gitu di rumahnya kayak dengan tanaman macam-macam gitu. Nah, ini tuh menarik. Jadi ketika dia dulu pernah sekolah, ketika kalian semua juga pernah kan kayak di sekolah tuh ditanyain kayak, kamu cita-citanya mau jadi apa? Nah, di saat itu dia jawab, aku mau jadi seseorang yang memperbaiki telinga. Oke, aku ada klipnya abis ini, kita akan lihat klip ini. My dad had a severe hearing loss, and my primary school teacher said, when she asked the kids in her class what they wanted to do, I said to her that I wanted to fix ears because I wanted to help someone like my dad, because I knew how difficult it was in the family. Oke, jadi itu klipnya. Si Grammy Clark menceritakan bahwa ketika dia kecil, dia menceritakan cita-citanya. Oke, dan semua itu dia terus mengejar cita-citanya sampai sekitar tahun pertengahan 1960, di mana dia sudah menjadi seorang dokter bedah telinga. Jadi dia itu menemukan sebuah karya ilmiah itu milik Blair Simmons. Jadi si Blair Simmons ini dia melakukan sebuah eksperimen yang berhasil menstimulasi pendengaran seseorang yang tuli atau tunarungu. Jadi dia itu bisa mendengar, tapi dia nggak tahu apa sih percakapan atau kata-kata yang disebut gitu loh. Dia cuma tahu, oh ada suara, tapi dia nggak bisa. Memang alat itu belum pada titik sekarang gitu, seperti sekarang gitu. Jadi memang dulu cuma bisa mendengarkan, oh ya ada suara atau tidak ada suara gitu loh. Inspirasi dari eksperimennya si Blair, si Granny Clark, dia berusaha kayak, kira-kira bisa nggak ya aku membuat sebuah alat yang membuat orang bisa mendengar gitu loh. Aku ada cuplikan videonya, di sini aku akan tayangkan. When I started my research, I wasn't sure whether it would lead to a solution. I felt it had to be done. All my applications to the National Health and Medical Research Council of Australia were to no avail because all the scientists said it wouldn't work. They didn't believe in what I was doing. It was done from a point of view that this has to work and we're going to make it work somehow. Jadi pada dasarnya si Grammy bilang dia itu pada awalnya tuh merasa ini adalah sebuah eksperimen yang sangat sulit untuk bisa terrealisasikan, dan memang nyaris impossible ya. Nah, jadi ketika si Grammy ingin membuat sebuah implan bagi semua orang yang tunarungu atau tuli, disinilah semua cerita cochlear implan mulai. Tapi semua itu tuh tidak berjalan semulus yang kalian bayangkan. Itu menurut
yang aku sudah baca dari bukunya dan segala macam, perjalanannya itu nggak semudah itu bener-bener permasalahannya itu banyak banget. Satu, dari funding, nggak ada orang yang mau ngasih dana untuk eksperimen dia, karena ya pikirin aja di tahun 1960 1970-an di mana semua orang itu kalau memang udah tuli atau tunarungu itu nggak ada solusinya. Jadi ketika dia mengusulkan itu udah sebuah ide yang gila gitu loh. Bahkan ini fakta nih. Jadi dia itu sempat diledekin sama ilmuwan lain. Dia itu dibilangin clown Clark atau badut Clark. Karena dengan idenya tuh yang menurutnya sangat gila gitu loh pada zamannya. Dan selain itu, sekalipun alatnya dia udah jadi, nggak ada orang yang mau ngetes. Karena kan ya gimana ya, kalian kalau misalnya kita di posisi seseorang yang ingin menerima implan itu ada orang yang pertama di dunia dengan resiko yang cukup tinggi dan ya dengan segala ketidakpastian yang ada gitu loh. Dan ini adalah tantangan besar bagi Graeme Clark. Tapi beruntung dia itu mendapatkan satu klien atau satu patient atau resipien ya. Kalau biasa di Collier sebutnya resipien. Itu namanya Rod Saunders. Nah, aku ada klipnya di sini. Kenapa si Rod Saunders itu mau ngambil implannya si Graeme dan dia akhirnya menjalankan operasi itu. He said to me, why did I want to have an operation that was delicate? You'd lose your life. It may not work. There was no guarantee that it worked. And I thought about all that for about a second. And I said, that's okay, I don't mind. I just want to hear again. Nah, keberhasilan dengan Rod Saunders itu hanya satu dari sekian banyak perjalanan yang masih panjang. Jadi aku bakal lihat note karena takut salah datanya. Jadi pada tahun 1978 dia itu mendapatkan resipien pertama itu Rod Saunders, dan ini membuka jalan ke depannya. Jadi pada tahun 1980 dia mendapatkan resipien kedua yaitu George Watson, dan pada tahun 1982 itu pertama kali dalam kutip nukleus secara komersial itu dijual. Dan ini nama nukleus sudah ada di tahun ini. Dan pada tahun 1984 Cochlear Americas kantornya udah established. Jadi perjalanan itu benar-benar nggak gampang ya. Dia juga bahkan ngomong ini adalah sebuah hasil dari riset bertahun-tahun mengerti bagaimana cara otak dan pikiran itu bekerja dan bagaimana cara pikiran itu bisa memproses sebuah suara. Dan dia juga harus membuat sebuah teknik operasi baru. Dan juga bahkan alat-alatnya, dan menemukan jalan dari mendengar suara-suara dasar sampai bisa memahami percakapan. Jadi ini menarik banget sih ceritanya buat aku ya. Karena ini menginspirasi banget. Karena dengan dia udah dikata-katain sama orang clown, terus orang-orang udah bilang percuma kamu kerjain itu mustahil gitu loh. Tapi dia merasa kayak dia sendiri juga sebenarnya merasa bahwa aku nggak yakin ini bisa, tapi aku punya firasat bahwa aku harus melakukan itu. Dan kalimat yang dia sebutkan itu menurut aku sangat menginspirasi. Kayak dia menemukan sesuatu yang mustahil aja dia bisa. Kalau kita yang sudah implan harusnya kita juga bisa, bener gak? Nah ini setelah riset-riset, setelah baca bukunya dia, terus lihat video dan lihat materi-materi yang ada di internet, sebenarnya menarik sih. Dan aku benar-benar pengen ketemu sama si Graeme Clark, pengen nanya gitu loh, kayak gimana sih caranya? Lu kok bisa berani banget gitu loh sampai kamu ngebela-belain gitu loh. Itu membutuhkan menurut aku sih sebuah jiwa yang kuat gitu loh. Dan aku juga pengen dengar pendapat dia kepada anak-anak gitu loh. Apa sih harapan dia kepada kita yang udah pakai implan gitu loh. Terus apa rasanya melihat ciptaan kamu itu dipakai oleh seluruh orang dan kamu mengubah hidup orang gitu loh. Itu suatu saat mungkin aku bisa ketemu. Oke, sampai di sini aja guys. Terima kasih udah nonton. Apalagi kalian yang udah nonton sampai habis. I appreciate it so much. Okay, see you again on the next video. Bye.
ada satu fakta menarik lagi. Jadi kalian tahu nggak sebenarnya implan yang di dalam ini itu dia terinspirasi sama apa? Jadi suatu saat tuh dia lagi di apa ya, kayak semacam pantai ya kalau bisa disebut ya, kayak lagi di pantai, terus dia melihat ada kayak semacam cangkang binatang laut. Nanti aku kasih fotonya di sini. Dan dia menemukan rumput dan dia coba masukin rumput itu ke dalam cangkang dan menjadi inspirasi rumah koklea yang dimasukkan dengan elektroda. Itu nanti akan dibahas di video berikutnya. See you.